Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait solusi pengendalian limbah cair menuju industri yang ramah lingkungan di industri petrokimia. Apa saja yang dibahas? Yang pertama, bagaimana proses instalasi pengolahan air limbah, kemudian apa saja dampaknya bagi lingkungan, hingga solusi bagaimana kita bisa memperbaiki sistem tersebut. Penasaran? Yuk kita simak! Teman-teman, apa sih instalasi pengolahan air limbah itu? Jadi, instalasi pengolahan air limbah atau biasa dikenal dengan IPAL merupakan suatu proses pengelolaan limbah supaya air limbahnya sesuai dengan standar lingkungan sebelum dibuang ke alam. Nah, di instalasi pengolahan air limbah terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap screening. Yang kedua, tahap sedimentasi. Yang ketiga, tahap aerasi. Yang keempat, tahapan filtrasi. Dan yang kelima, tahap desinfeksi. Pada tahap pertama, yaitu proses screening, di mana sampah yang memiliki ukuran besar akan disaring agar tidak terbawa ke proses sedimentasi. Pada proses yang kedua, yaitu proses sedimentasi, air limbah yang telah terpisah dari sampah berat akan didiamkan, sehingga partikel yang memiliki massa lebih berat akan mengendap di bagian bawah, sehingga air yang akan di bagian atas akan terlihat lebih jernih. Nah, oke teman-teman, di proses selanjutnya itu adalah si limbah cair ini akan dimasukkan ke dalam bak aerasi. Nah, tujuannya adalah untuk ditiupkan udara agar si mikroorganismenya itu dia dapat untuk menguraikan si bahan-bahan organik yang ada di limbah itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah proses filtrasi, yang dimana di proses filtrasi ini si limbah cair ini dia itu akan dialirkan melalui suatu membran, yang dimana partikel-partikel padat yang bersifat halus dia tuh akan terperangkap tuh teman-teman di membran tersebut, sehingga si limbah cairnya ini akan terbebas oleh partikel-partikel padat kecil ini. Nah, proses yang terakhir yaitu adalah disinfeksi, yang dimana proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang dia itu bersifatnya berbahaya, teman-teman. Nah, dia itu menggunakan sinar UV. Nah, jika kita bandingkan nih antara air limbah yang belum diolah dengan yang diolah, pasti sangat berbeda. Kalau air limbah yang belum melewati proses instalasi pengolahan air limbah, pasti airnya itu lebih keruh, kemudian warnanya yang sangat gelap, dan memiliki bau yang tidak sedap. Sedangkan jika sudah melewati seluruh instalasi pengolahan air limbah, air akan menjadi lebih bersih, baunya pun tidak terlalu menyengat, dan kekeruhannya berkurang, sehingga dia lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Sebelum ada IPAL, limbah seringkali dibuang sembarangan, entah itu di laut maupun di sungai. Akibatnya, air sungai pun menjadi keruh, berbau tidak sedap, bahkan ikan pun mati. Semenjak adanya IPAL ini, terjadilah perubahan secara signifikan. Air sungai menjadi tidak berbau, bahkan airnya pun jernih, ekosistem mulai pulih, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di IPAL tersebut. Masyarakat sekitar pun sudah merasakan perbedaannya. Dulu, banyak yang mengeluh tentang adanya sungai yang tercemar dan berbau. Namun sekarang, justru banyak masyarakat yang mendukung atas adanya upaya industri untuk mengurangi pencemaran. Hal ini merupakan hasil dari upaya industri untuk mengurangi pencemaran tidak hanya bagi industrinya sendiri, tapi juga bagi lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai teknologi ramah lingkungan di industri, yang dimana sudah banyak industri, teman-teman, yang menerapkan teknologi pengolahan limbah cair yang ramah lingkungan ini. Salah satu teknologinya itu adalah elektrokoagulasi, yang dimana alat ini bekerja dengan cara mengalirkan suatu alur listrik ke suatu limbah, sehingga nanti tuh padatan-padatan yang ada di limbah itu tuh bakalan
menyatu teman-teman dan terpisah dengan si limbahnya. Nah, yang kedua itu ada bioreaktor membran. Nah, alat ini nih dia itu bekerja dengan cara menggabungkan proses biologis dengan penyaring membran sehingga kualitas air yang akan dihasilkannya itu sangat baik. Jangan lupakan konsep 3R, reuse, reduce, recycle. Jadi, dalam pengolahan limbah ini, reuse dan recycle tak kalah penting konsepnya. Air hasil IPAL bisa digunakan kembali loh, misalnya untuk alat pendinginan mesin, kemudian alat pencucian peralatan, dan yang terakhir bisa dijadikan untuk sebagai cadangan air untuk pemadam kebakaran. Dengan teknologi ini, industri tidak hanya mengolah limbah, tetapi juga salah satu upaya dalam keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara limbah industri dan limbah domestik. Limbah industri merupakan limbah yang dikelola secara kompleks karena hasil limbahnya mengandung senyawa bahan kimia yang berbahaya. Dan sedangkan untuk limbah domestik, pengelolaannya secara sederhana karena yang dihasilkan pun adalah limbah rumah tangga seperti deterjen, kotoran organik, dan sabun. Perbedaan keduanya jelas terlihat pada teknologi yang digunakan. Pada IPAL industri cenderung menggunakan olahan lanjutan seperti membran, adsorpsi, dan bioreaktor. Nah, untuk IPAL domestik cenderung lebih sederhana, menggunakan olahan fisik dan biologi. Nah, dari keduanya juga menghasilkan olahan yang berbeda. Untuk IPAL industri, dia dituntut untuk menghasilkan hasil yang memiliki baku mutu ketat. Namun untuk industri domestik, dia hanya dituntut untuk mengurangi polutan yang ada di air agar aman dibuang ke lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai regulasi dan kepatuhan baku mutu. Nah, tahukah kalian kalau di Indonesia itu setiap industri ketika mereka ingin mengolah suatu limbah cair itu tuh sudah diatur teman-teman oleh peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang pengolahan dan pelindungan lingkungan. Nah, di peraturan ini nih dibahas tuh teman-teman mengenai baku mutu suatu cairan yang dimana salah satunya itu adalah kandungan COD, BOD di suatu limbah itu tuh tidak boleh melebihi standar yang sudah disesuaikan, dan juga hal yang lainnya itu adalah pH yang dimana pH-nya itu dia itu tidak boleh kurang dari 6 dan juga tidak boleh lebih dari 9 agar kandungan pH-nya itu tuh dia itu sesuai dengan standar dan tidak merusakkan lingkungan sekitar teman-teman. Ketika membandingkan hasil IPAL pada umumnya dengan industri petrokimia, IPAL di industri petrokimia itu jauh lebih bisa menurunkan nilai COD dan BOD. Tidak hanya masuk ke regulasi baku mutu, tetapi nilainya bisa benar-benar di bawah batas aman. Artinya, tidak hanya memenuhi regulasi baku mutu, tetapi juga sudah sangat aman untuk digunakan. Meski begitu, masih ada ruang perbaikan agar IPAL lebih efektif dan berkelanjutan. Inilah beberapa usulan dari kami. Yang pertama, kami merekomendasikan adanya tertiary treatment seperti ozonasi atau karbon aktif untuk menghasilkan hasil olahan air yang lebih berkualitas. Yang kedua, kami menyarankan agar lumpur hasil dari proses IPAL itu dia bisa digunakan kembali sebagai contohnya itu untuk energi yang terbarukan. Rep, beneran ini Rep? Ya. Yang ketiga, kami juga menyarankan pemanfaatan teknologi berbasis sistem otomatis dan IoT, sehingga kualitas air dapat dipantau secara real time dan dapat terdeteksi cepat jika ada penyimpangan sistem. Yang terakhir, kami menyarankan agar masyarakat ikut sosialisasi agar mengetahui proses industri dan kesalahpahaman para industri. Demikianlah video kami mengenai pengolahan limbah cair di industri petrokimia. Mulai dari proses IPAL, dampaknya terhadap lingkungan, hingga teknologi ramah lingkungan yang digunakan.
Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.